dalam program Suara Kebenaran, yang melalui program ini saya sangat berharap saudara-saudara sekalian diberkati Tuhan dengan kebenaran-kebenaran yang hebat, yang luar biasa. Kita bersama-sama belajar mengenai berdamai dengan Allah. Apa sebenarnya yang dimaksud berdamai dengan Allah itu? Ya. Namun sebelum itu, saudara, saya masih mau menegaskan kepada saudara-saudara sekalian, realitas kematian yang seharusnya menggetarkan jiwa. Sebab hal ini bisa menjemput kita setiap saat. Bukan hanya saudara, saya pun harus digetarkan oleh realitas ini. Ya, kalau tidak tergetar, Paulus tidak akan berkata, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, untuk berkenan. Itu kan bahasa orang yang dalam krisis. Berusaha untuk berkenan. Karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang patut diterimanya. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Nah, ini yang saudara-saudara dan saya harus pahami, saudara saya harus mengerti. Saya percaya, saudaraku sekalian yang kekasih, kita semua bisa diingatkan, bisa disadarkan dengan mendengar hal ini. Kita tergetar dengan realitas kekekalan itu. Sebab kematian itu membawa kita kepada lorong kekekalan yang dahsyat, lorong kekekalan yang luar biasa, saudaraku. Yang dahsyat, yang luar biasa, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, sayang sekali, saudaraku sekalian, banyak orang yang tidak tergetarkan oleh realitas kematian ini. Sehingga tidak ada usaha untuk berdamai dengan Allah secara benar. Tidak takut akan Tuhan dan tidak berusaha berdamai dengan Allah. Manusia lebih digetarkan oleh banyak hal, digetarkan oleh masalah-masalah fana dunia, masalah makan, minum, pakaian, jodoh, reputasi, kehormatan, pangkat, dan lain sebagainya. Saya tidak katakan itu tidak perlu. Bagian dari tanggung jawab kita untuk menunaikan kehidupan, itulah yang harus kita pikul. Tetapi saudaraku, jangan sampai hal-hal begitu itu, hal-hal duniawi itu, lebih menggetarkan jiwa kita daripada realitas kekekalan. Jangan hal itu lebih menegangkan hati kita daripada realitas kekekalan. Seharusnya seseorang tergetarkan oleh realitas kekekalan ini, sehingga sungguh-sungguh menjadi takut akan Allah dan sungguh-sungguh berusaha untuk berdamai dengan Tuhan. Ingat, saudaraku, kita tidak pernah tahu kapan giliran kita menghadap Tuhan, menghadap tahta pengadilannya. Saudaraku sekalian dikasih, harus diperhatikan dan harus diingat, dan ini yang saya mau beritahu kepada saudara, yang harus digarisbawahi. Tidak semua orang Kristen yang ke gereja sudah berdamai dengan Allah. Jangan berpikir kalau orang ke gereja berarti sudah berdamai dengan Allah. Ingat ini. Bukan berarti seorang yang ke gereja itu sudah berdamai dengan Allah. Banyak orang tidak tahu bagaimana seharusnya berdamai itu. Seringkali, saudaraku sekalian, ada pengajaran yang tidak tuntas disampaikan kepada umat. Sengaja tidak dituntaskan atau tidak tahu bahwa hal itu berarti belum tuntas.
Seperti misalnya, saudaraku, seperti misalnya yang sering kita dengar. Kalau seseorang berkata begini, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Dia menjadi jembatan antara Allah dan manusia yang sudah putus. Oleh pengorbanan dan kematiannya di kayu salib, kita diperdamaikan dengan Allah. Lalu cukup sampai di situ. Jemaat berkata amin. Apakah berarti secara automatically, magically, secara automatically jemaat sudah berdamai dengan Allah? Apa yang dimaksud dengan berdamai itu? Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita, saudaraku. Sehingga jemaat yang sebenarnya belum berdamai merasa sudah berdamai dengan Allah. Coba dengan pernyataan itu kan kesan yang ditimbulkan atau secara implisit atau bahkan bisa dikatakan eksplisit sudah secara tertutup atau terbuka menyatakan bahwa orang Kristen yang ke gereja semua sudah berdamai dengan Allah. Mereka tidak tahu apa itu berdamai. Mereka pikir dengan ke gereja itu sudah berdamai dengan Allah. Menjadi Kristen itu berarti sudah berdamai dengan Allah. Mereka merasa nyaman dan merasa telah memiliki jaminan keselamatan. Padahal kalau saudara membaca Alkitab, harus tahu apa itu keselamatan. Keselamatan itu bukan sekedar terhindar dari neraka, diperkenankan masuk surga. Itu bukan keselamatan, itu buah keselamatan. Ya, sama seperti kalau kita mengatakan apa yang dimaksud dengan sekolah itu menjadi sarjana. Sekolah itu tidak menjadi sarjana, sekolah itu proses belajar mengajar. Menjadi sarjana itu buah akibat dari sekolah yang benar. Akibat dari proses belajar mengajar yang benar. Artinya guru yang mengajar, pihak sekolah yang mengajar secara proporsional, dan anak-anak mahasiswa-siswa yang belajar dengan benar. Demikian pula keselamatan, ini usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Dari pihak Allah, Allah tentu telah menyediakan keselamatan. Keselamatan yang abadi, keselamatan yang lengkap, keselamatan yang sempurna. Lalu manusianya mau tidak diperbaiki? Tidak otomatis. Dan Anda perhatikan doktrin-doktrin yang mengisyaratkan bahwa kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, seakan-akan secara otomatis orang diperdamaikan, orang dipilih selamat, ditentukan masuk surga, kualitasnya menjadi rendah. Anda berkata, ya itu kan yang memang tidak ditentukan selamat. Saudara, percakapan ini akan menjadi gencar dan panjang. Tetapi saya mau mengalokalisir saja, mengalokasi pada pernyataan bahwa berdamai dengan Allah tidak cukup dengan ke gereja. Tidak cukup. Ya, kalau kita berkata kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, memang dikatakan Allah yang mengerjakan di dalam kamu, betul. Tapi ayat sebelumnya jangan lupa. Mengatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dari pihak kita menaruh pikiran perasaan Kristus dalam diri kita. Tentu lewat proses pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran bisa berlangsung kalau kita belajar firman. Untuk belajar firman kita melangkahkan kaki ke gereja, pendalaman Alkitab, sediakan waktu berdoa, baca Alkitab, baca buku rohani yang baik. Itu langkah-langkah dari manusia itu sendiri. Jangan Anda berkata, wah itu pun juga digerakkan Roh Kudus. Ya, menjadi jahat. Artinya orang yang tidak begitu, artinya nggak digerakkan Roh Kudus. Lalu Tuhan jerumuskan dia ke neraka. Ini neraka bukan 10-20 tahun loh saudaraku. Kekekalan terpisah dari Allah. Sekejam itu Allah? Tentu tidak. Masing-masing individu memiliki kebebasan untuk merespon anugerah. Merespon anugerah.
Kerjakan keselamatanmu. Perpindahan ke surga itu bukan nanti nunggu kita mati. Ya, memang secara fakta real, di mana seseorang menginjakkan kaki di langit baru, itu namanya keselamatan kekal terwujud. Tetapi memindahkan hidup kita ke surga itu dimulai dari sekarang. Maka kita berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Pindahkan hari ini. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Hari ini. Sekarang di sini kita mulai. Tuhan Yesus mengatakan agar manusia takut akan Allah. Yang berkuasa bukan saja membunuh tubuh, tetapi juga berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itu di Matius 10 ayat yang ke-28. Dan takut akan Allah ini diwujudkan secara konkret dalam kehidupan dengan melakukan kehendak Allah. Dengan melakukan kehendak Allah. Tapi bagaimana orang bisa melakukan kehendak Allah? Mengerti saja tidak. Bagaimana bisa mengerti kalau tidak memiliki kepekaan atau kecerdasan, saudara? Bagaimana bisa memiliki kepekaan atau kecerdasan kalau tidak belajar kebenaran firman? Kalau hanya memahami hukum, saudaraku, tidak perlu hikmat banyak-banyak. Pikiran manusia pada umumnya sudah bisa membuat seseorang mengerti hukum. Sudah bisa membuat seorang melakukan hukum. Tetapi untuk mengerti kehendak Allah itu orang harus bekerja keras. Memperbarui pikiran dengan firman Tuhan. Memiliki apa yang saya sebut sebagai kecerdasan roh atau kepekaan. Sehingga bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan setelah mengerti kehendak Tuhan harus melakukan kehendaknya itu. Dan ini merupakan satu proses yang panjang, saudara. Proses yang tidak mudah. Nah, bagaimana seseorang bisa mengerti kehendak Allah kalau tidak belajar? Bagaimana bisa belajar kalau masih mencintai dunia? Pada banyak hal yang dianggap penting. Ada banyak hal yang dianggap perlu. Ada banyak hal yang dianggap selalu darurat. Selalu darurat. Selalu penting. Tetapi kalau untuk mendahulukan kerajaan Allah, bagaimana menyediakan waktu guna belajar firman, ditunda. Bagaimana bisa cerdas? Lagi pula, saudaraku, untuk mengerti firman Tuhan, seseorang harus tidak mencintai dunia. Saya mau membacakan satu ayat di Lukas, saudaraku, Injil Lukas. Nah, ini saya minta diperhatikan. Lukas 16 ayat yang ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mempercayakan harta yang sesungguhnya. Saudara tahu apa artinya harta yang sesungguhnya? Dalam terjemahan aslinya alitenon, aliteia. The truth. Truth, kebenaran. Kalau seseorang masih terikat dengan percintaan dunia, dengan kekayaan dunia, terikat dengan perkara-perkara materi, dia tidak akan pernah bisa mengerti firman. Tidak akan pernah bisa mengerti firman. Tidak akan pernah bisa mengerti firman. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah bisa mengerti firman. Ini loh saudaraku sekalian yang kita harus waspadai dengan benar, saudaraku sekalian. Ya, tidak akan pernah bisa mengerti firman. Jadi biar dia itu seorang yang rajin ke gereja tiap minggu, ikut pendalaman Alkitab, seorang pengerja, bahkan seorang aktivis gereja, seorang pendeta, seorang yang berjabatan sinode, kalau masih mencintai dunia, dia tidak akan bisa mengerti firman. Ya bisa khotbah, bisa menafsirkan Alkitab, mengerti hermeneutik, eksegesis,
tetapi tidak akan memahami rahasia-rahasia Tuhan yang merubah signifikan seseorang menjadi seperti Kristus. Bisa jadi orang baik-baik. Dianya sendiri juga santun banget, baik banget, saudara. Bisa. Di mata manusia baik. Jemaat yang dilayani pun juga santun dan baik-baik. Bukan terlibat dengan pencurian, pembunuhan, perzinahan, korupsi, enggak. Tetapi tidak bisa mengerti pikiran perasaan Tuhan. Dengan pikiran yang tidak diterangi oleh kebenaran firman yang murni, seseorang tidak akan bisa mengerti kehendak Allah. Itu masalahnya. Dan orang-orang seperti ini tidak akan bisa berjalan secara harmonis dengan Tuhan. Jadi berdamai dengan Tuhan itu artinya seseorang yang mengerti kehendak Tuhan. Memiliki frekuensi yang nyambung dengan Allah Bapa. Ya ingat, kalau cuma berurusan dengan hukum, tidak usah, atau tidak perlu Tuhan Yesus, saudara. Orang sudah bisa berurusan dengan hukum dan menjadi baik. Ini masalahnya berurusan dengan Allah secara pribadi, di mana Roh Kudus ditaruh dalam diri orang percaya. Orang percaya harus bisa menangkap pesan-pesan Tuhan, mengerti kehendaknya, keinginannya, selera Tuhan, selera Allah Bapa. Perlu kecerdasan yang sungguh-sungguh. Kalau hanya menjadi orang baik, tidak melanggar hukum, santun di mata manusia, tidak hanya orang Kristen yang punya kualitas hidup yang baik. Banyak orang punya kualitas hidup yang baik. Apa kalau seorang berkualitas hidup yang baik, itu berarti telah berdamai dengan Allah? Belum. Kalau Anda paksakan sudah, itu bangsa Israel punya standar. Kalau mereka berbuat dosa, mereka bertobat, mereka melakukan korban penghapus dosa, mereka bisa berdamai dengan Allah dalam ukuran berdamai yang terbatas. Tapi kita, orang percaya, diperkenankan memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi. Ukuran berdamai dengan Allah itu ukuran yang luar biasa, ukuran yang khusus, ukuran yang penting, ukuran yang luar biasa, yang penting, dahsyat, di mana orang bisa berjalan dengan Tuhan, bisa dialog dengan Tuhan setiap saat. Saudaraku sekalian, inilah yang sebenarnya perdamaian yang Allah kehendaki. Dalam hal ini perdamaian dengan Allah bukan sekedar sebuah status, bukan sekedar sebuah pengakuan sudah berdamai, tapi sebuah keberadaan yang konkret, di mana seseorang bersekutu dengan Tuhan secara harmoni. Ya, harmoni. Bagaimana bisa harmoni kalau kualitas kita rendah? Kalau hanya melakukan hukum menjadi manusia yang baik dan santun, itu masih rendah. Tetapi harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Pikiran perasaan Kristus. Itulah sebabnya keselamatan bukan sekedar terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, tapi usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Rancangan Allah semula adalah menciptakan manusia yang tanpa didominasi, tanpa dikuasai oleh hukum yang tertulis, sudah bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Ini level yang harus capai. Ini standarnya, saudara. Jadi pelayanan gereja itu bukan sekedar supaya jemaat ya jadi orang baik-baik ya, ekonominya baik, yang sakit didoakan sembuh, yang punya masalah ekonomi dibereskan, yang rumah tangganya sedang dalam keadaan konflik bisa dipulihkan. Saya bukan tidak setuju itu ada, harus ada. Ekonomi ya baik, rumah tangga harus rukun, tubuh harus sehat. Tetapi itu bukan panglima utama, itu bukan prioritas. Itu harus diselesaikan dengan tanggung jawab dalam hidup setiap hari yang orang non-Kristen pun, bukan anak Tuhan pun juga bisa melakukan. Anda mau anak Tuhan harus sudah bisa menyelesaikan hal itu dengan baik. Level yang Anda harus miliki adalah memiliki pikiran perasaan Kristus. Dalam teks aslinya, phroneo, pikiran perasaan Kristus.
Hanya kalau seseorang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka ia baru sungguh-sungguh bisa berdamai dengan Allah. Dia baru sungguh-sungguh bisa tune dengan Tuhan, nyambung dengan Tuhan. Dan itu satu ikatan persahabatan yang indah karena bisa nyambung. Nah, kalau seorang anak Tuhan masih duniawi, materialistik, ya, penuh kebencian, perasaan negatif, bagaimana bisa tune dengan Tuhan? Bagaimana bisa berjalan dengan Tuhan? Jauh, saudara. Tidak bisa. Maka dia tidak bisa dikatakan sudah berdamai dengan Allah. Oleh sebab itu pengertian berdamai dengan Allah yang selama ini saudara pahami keliru harus dibuang. Itu belum memenuhi kuota. Itu belum memenuhi standar. Bagaimana seseorang harus berdamai dengan Allah secara benar. Ya, harus. Dan ini membutuhkan respon dua belah pihak. Allah menyediakan fasilitas keselamatan di mana manusia memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tuhan memberikan penebusannya, Injil kebenaran, Roh Kudus yang dimeteraikan, bahkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang percaya supaya bisa serupa dengan Tuhan Yesus, sama dengan supaya bisa memiliki pikiran perasaan Kristus. Dengan demikian saudara sekalian, baru bisa nyambung atau tune dengan Tuhan. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan kematian menjemput kita, tapi pasti kita akan dijemput. Ingat, alat medis dan peralatannya bisa menunda kematian, tapi tidak bisa membatalkan. Jangan tutup mata sebelum berdamai dengan Tuhan secara benar. Ingat, datang ke gereja belum berarti berdamai dengan Allah. Perdamaian dengan Allah ditandai hidup menurut segala keinginannya. Saya ulangi, perdamaian dengan Allah ditandai hidup menuruti segala keinginannya. Itu berarti seorang yang mau berdamai dengan Allah bisa seiring dengan Tuhan, sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Baru dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan kehendaki. Kalau sudah bisa berjalan dengan Tuhan seperti ini, saudaraku, kapan saja kematian menjemput, siap. Bahkan kematian bisa menjadi sesuatu yang menggairahkan. Haleluya. Bisa menggairahkan. Kematian bisa menggairahkan. Dan kalau kematian sampai level menggairahkan, tidak ada sesuatu yang kita takuti lagi, saudara. Tidak ada sesuatu yang kita takuti lagi. Demikianlah saudaraku sekalian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Mengubah hidup saudara untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah yang harus diupayakan sebagai hal yang utama dan penting dalam kehidupan kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sola Gracia.